Halo semua, welcome back to Missy Waters channel. Yay! Okay, so in this channel as usual, kita akan membahas English grammar and English linguistics dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Okay, so without any further ado, let's check it out. Oke teman-teman, kita sudah memasuki grammar 2. And in this section, we're gonna continue our discussion on noun. Nah, tapi apa bedanya sih sama yang lalu? Kalau di grammar 2 kali ini kita akan berdiskusi mengenai beberapa exercise yang akan kita kerjakan bersama-sama supaya pemahaman kita terhadap noun itu jadi lebih komprehensif, lebih dalam. Dan saat ini kita fokusnya adalah irregular plural nouns ya teman-teman. Jadi kita akan membahas lebih dalam tentang irregular plural nouns sampai akhirnya kita sudah terbiasa dengan irregular plural nouns tersebut gitu. Oke. So, I will give some annotation di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada I met some interesting bla 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 at the meeting last night and the keyword is man. Nah, kalau kita mau apa namanya? Oh, sorry. Kalau kita mau menjawab ini, kita harus tahu nih, man itu irregular atau regular ya? Pernah nggak sih dengar mans? M-A-N-S? Nggak pernah kan? Nah, kalau ini adalah man nih teman-teman. Biasanya di iklan-iklan sampo itu kita sering lihat ya, kayak M-E-N terus apostrof terus huruf S. Nah itu artinya kepemilikan untuk laki-laki ya, berarti ya miliknya laki-laki gitu. Kayak misalnya sampo, nah men's shampoo berarti sampo milik laki-laki gitu. Kemudian atau untuk ya, lebih tepatnya untuk kali ya. Nah kemudian ada I need some bla 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 to light the fire match. Nah match nih teman-teman, match pernah denger gak atau masih inget gak kemarin kalau belakangnya cah itu CNH ya teman-teman, dibacanya cah. Nah match, nah kalau match itu belakangnya apa teman-teman imbuhannya? Oh IS, jadinya kalau misalnya kita mengerjakan ini jadinya gimana teman-teman? M-A-T-C-H kemudian I kemudian S. Nah matches ya, betul. Oh ini aku warnain putih aja kali ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. The baby got two new bla 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 tooth. Nah kalau tooth itu apakah benar tooth? Kita udah sering lah ya lihat di kemasan pasta gigi untuk anak-anak gitu ya. Biasanya dia bukan tooth tapi dia irregular plural nouns, yaitu teeth. Jadi dia tidak ditambahkan S ya teman-teman, tapi dia emang kita harus hafal kalau tooth itu pluralnya adalah teeth. Oke, lanjut nih teman-teman. The farmer loaded his cart with blah 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 of fresh vegetables to take to market. Oh, sorry. Di sini harusnya titik ya teman-teman. Of fresh vegetables to take to market and then period. And then his cart was pulled by two blah blah blah. Masih ingat nggak kemarin? Kalau belakangnya X itu nggak mesti ditambahin IS ya teman-teman. Jadi emang kalau bentuk umumnya itu OX itu ditambahin IS teman-teman. Jadi ntar BOXIS, boxes gitu. Tapi kalau yang ox itu dia tidak bisa oxis gitu. Dia adalah irregular plural nouns, yaitu dia jadi oxen. Kalau masih ingat pembahasannya lalu, kita akan bisa jawab ini dengan mudah pastinya. Jadi di sini adalah boxes. And then di bawah ini adalah oxen. Alright. Kemudian number 5. Alex saw some blah 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 running across the floor.
Nah, ini juga ada di pembahasan kemarin teman-teman. Mouse. Mouse itu apakah mouses? Wah, nanti dulu. Kita harus tahu nih kalau mouse ternyata dia adalah irregular plural nouns. Termasuk irregular plural nouns ya teman-teman. Jadi dia adalah mice untuk pluralnya. M-I-C-E, mice. Gitu. Kemudian ada the north side of the island has no blah blah blah. There are only steep blah blah blah, and no one can climb the steep walls of rock. Nah, di sini ada beach, ada cliff. Nah, beach itu kan belakangnya ceh kan teman-teman. Kalau belakangnya ceh seperti yang nomor 2 nih teman-teman. Berarti kita tambahkan es di sini. Has no beaches. Kemudian ini apa teman-teman? Kalau cliffs, aduh aku jawab malah jawab pertanyaannya. Kalau cliff itu double F itu dia bukan pakai yang diganti jadi VES tuh bukan, tapi dia cukup ditambahin IS. Kita taunya dari mana? Ya sering-sering latihan aja gitu. Sering-sering baca itu kita bakal tahu kalau cliff itu ternyata bentuk pluralnya cukup ditambahkan S aja. Bukan CLIVES gitu bukan, tapi CLIFFS gitu. Kemudian ada nomor 7 nih. If a house plant is given too much water, its lower blah 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 turn yellow. Oh ya, ini leaf ya teman-teman, daun ya teman-teman ya. Sorry, aku kurang teliti nih di sini. Jadi belakangnya F nih teman-teman, belakangnya V. Nah, kalau V itu berarti kita antara tambahkan S aja atau pakai VES. Nah, gimana cara kita bisa tahu? Ya, kita banyak-banyak baca juga gitu. Nah, kalau di sini leaf itu jadinya pakai VES ya teman-teman. Jadi kayak gini tulisannya. LEAVES, leaves gitu. Oke, if a house plant is given too much water, its lower leaves turn yellow. Kemudian number 8, before Mary signed the contract, she talked to two attorney. Nah, attorney ini kan belakangnya Y ya teman-teman. Tapi ingat, kita nggak bisa pakai IES kayak baby jadi babies, karena di depan Y itu bukan konsonan teman-teman, tapi dia adalah vokal. Jadi kita pakai S aja, cukup ditambahkan S, attorneys gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 9 ya. Di sini ada new scientific blah 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 are made every day in blah 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 throughout the world. Nah, keywordnya adalah discovery dan laboratory. Yang pertama discovery, yang kedua laboratory. Nah, seperti yang tadi sudah aku jelasin ya teman-teman, kalau sebelum Y atau sebelum Y itu huruf konsonan, huruf Y-nya itu diganti IES ya teman-teman, seperti baby jadi babies. Seperti ini tulisannya. Discovery jadi discoveries. Sedangkan laboratory jadi laboratories. Kemudian nomor 10, I caught several blah 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 in the lake. Nah, fish itu apakah fishes? Ataukah ada bentuk irregular plural noun-nya? Ternyata tidak teman-teman. Fish itu ya bentuk pluralnya fish juga, seperti yang sebelumnya ya teman-teman, itu nanti ada di soal, jadi aku nggak mau kasih tahu dulu. Oke teman-teman, sama halnya di nomor 11. Di sini ada on our trip in the mountainous countryside, we saw some blah 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 and blah 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 and wild blah 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 gitu ya teman-teman. Nah, di situ ada on our trip in the mountainous countryside we saw some wolf. Nah, some itu kan artinya beberapa ya teman-teman. Berarti di sini dijadikan plural, yaitu WO. Ada yang bisa jawab? Ayo tulis di kolom komentar ya. Nah, setelah itu ada L. Terus apa nih teman-teman? VES ya, yang jawab baca kayak gini kalian betul 100 nih buat kalian.
Kemudian ada fox. Nah, fox itu gimana bentuk pluralnya? Kita cukup tambahkan is di situ, karena seperti yang pada umumnya kalau belakangnya x itu kita cukup tambah is aja di situ ya teman-teman. Kalau dia bukan irregular plural noun. Kemudian ada deer. Nah, deer ini di grammar 1 nih kita udah bahas nih. Kalau deer itu tetap ya teman-teman, deer. Kemudian ada wild sheep. Nah, sheep ini gimana nih? Apakah sheeps atau sheep aja atau sheepen atau apapun itu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah sheep ya teman-teman. Sama persis tulisannya seperti yang singular. Kemudian ada when we spoke in the cave, we could hear blah 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 of our voices. Nah, ini udah pernah nih kemarin di grammar 1 juga. Ini banyak kan contohnya udah ada ya. Gampang banget nih berarti. When we spoke in the cave, we could hear echo of our voices. Nah, kalau dibentuk jamak jadinya gimana nih teman-teman? Echoes ya teman-teman. Gimana tulisannya? Apakah langsung S atau pakai IS? Apakah langsung S atau pakai IS? Ya betul, pakainya IS ya teman-teman ya. Jadinya echoes. Lanjut teman-teman di nomor 13. The music building at the university has 27 blah blah blah. Students need to sign up for practice times. Nah, karena piano di gedung musik itu cuma ada 27 ya teman-teman. 27 itu lebih dari satu kan. Berarti di sini pakainya pianos ya teman-teman. Bukan pianoes tapi pianos ya teman-teman. Bukan IS ya, tapi langsung S. Kemudian ada thunder and lightning are blah 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 of nature. Nah, phenomenon. Nah, phenomenon ini adalah borrowed word ya di bahasa Inggris. Jadi dia tuh pinjem. Nah, kalau bentuk pluralnya dia itu juga pakai bentuk asing ya teman-teman. Jadi fenomena. Gitu. Fenomena itu adalah bentuk plural dari fenomena adalah bentuk plural dari phenomenon gitu. Kemudian yang terakhir, people get most of their news about the world through the mass blah blah blah. That is through radio, television, the internet, newspapers, and magazines. Nah, ini tuh medium nih jawabannya. Tapi apa iya mediums? Bukan kan? Kita udah sering dengar mass media kan, teman-teman? Mass media. Nah, kenapa sih kata medium ini jadi media? Ya, dia juga borrowed word, teman-teman, atau kata yang dipinjam dari bahasa lain ke dalam bahasa Inggris. Dia jadinya mengikuti bentuk asingnya, teman-teman. Alright, so we've reached the end of our section. So, saatnya penutupan. Semoga yang kita pelajari bermanfaat, and see ya!